I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside and anything I say you better listen up closely. Mostly I'm the one and only, bring it home slowly. Hand your boy the trophy, patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin alur sampingan Tensura. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar video-video di sini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Ini adalah momen dimana Miyuran pertama kali sampai ke Tempest. Saat itu, Fox, Nemo, dan Stella lagi melihat latihan mereka dari balik semak. Tempat itu tuh ditemukan oleh si Nemo. Dan berkat itu, mereka jadi memiliki pandangan yang bagus tentang pertarungan. Bahkan bagi pejuang, itu adalah pertarungan yang gak bisa mereka lewatkan. Mereka pun saat itu melihat latihan Hakuro melawan Gokta, Grusius, dan juga Yomu. Meski saat itu 3 lawan 1, Hakuro terlihat bisa menghindari semua serangannya dengan sangat mudah. Namun tiba-tiba, Miyuran juga ikut melancarkan serangan dengan sihirnya kepada Hakuro. Ini membuat Hakuro saat itu jadi nggak bisa bergerak. Karena saat itu, cairan itu menghentikan pergerakan kaki dari Hakuro. Fox dan Nemo yang melihat itu pun sangat kaget. Sedangkan Stella yang merasa tindakan menggunakan sihir itu sangat pengecut. Fox pun saat itu menyadari Hakuro saat ini sama sekali udah nggak bisa bergerak. Namun tiba-tiba sesuatu yang di luar dugaan pun terjadi. Hakuro malah menghilang dari tempatnya dan berhasil mengalahkan Gokta dan Yomu sekaligus. Melihat itu, Fox, Nemo, dan Stella pun jadi makin kagum sama sosok Hakuro karena Hakuro bisa mengimbangi semua teknik dari mereka. Namun, melihat Grusius yang saat itu belum tumbang, Fox pun dengan bangga berkata, Tuan Grusius adalah prajurit dari Yurazania. Dan tiba-tiba, Grusius pun saat itu langsung melompat dan menebaskan pedang pada Hakuro. Hakuro yang melihat serangan dari Grusius itu pun langsung mencoba menahannya. Melihat Hakuro yang saat itu masih mampu menahan serangan dari Grusius, Miyuran pun kembali menggunakan sihir kegelapan. Ini sampai menciptakan awan gelap di tengah pertarungan. Tapi semua itu masih nggak berpengaruh untuk Hakuro. Dan karena semuanya masih bisa diatasi, Miyuran pun kembali mengubah sihir kegelapan menjadi sinar yang sangat menyilaukan. Tapi yang terkena dampak serangan itu bukan Hakuro, malah Grusius yang terkapar memegang matanya. Melihat itu, Miyuran pun langsung marahin Grusius. Dan setelah melihat Grusius sangat memalukan, Fox pun jadi gemetar malu. Stella yang tertawa itu pun mulai berkata, "Kupikir itu akan bekerja, tapi malah dia yang terkena serangan itu sendiri." Nemo yang tukang tidur itu ikut berkata, "Grusius itu sangat lucu." Melihat perlawanan dari Hakuro, Fox, Stella, dan Nemo pun jadi agak sedih karena mereka bahkan gak pernah bisa bertarung sama Hakuro dan selalu gagal hanya dalam beberapa detik. Dan setelah itu, mereka bertiga pun kembali ke kota. Setibanya mereka di kota, Fox pun membeli beberapa keripik kentang di sana. Mereka bertiga tuh suka banget sama keripik kentang. Bahkan kabarnya, Fox, Nemo, dan Stella sering beli keripik kentang di situ. Namun gak lama setelah itu, mereka pun mulai melihat Grusius yang juga membeli makanan. Fox pun saat itu langsung menyapa Grusius. Dan setelah melihat kehadiran Fox di sana, Grusius pun bertanya apakah Fox juga makan di luar. Namun Fox saat itu tidak menanggapi perkataan dari Grusius dan malah bertanya balik, gimana rasanya terkena cahaya sihir sebelumnya. Fox tuh penasaran banget efek apa yang bakal terjadi jika seandainya mereka terkena sihir flashbang. Grusius yang malu itu pun kemudian berkata, "Jadi kalian menonton pertarungan yang itu." Mendengar hal itu, Stella dan Nemo pun langsung tersenyum. Stella berkata, "Kau bodoh karena terkena jebakan dari teman sendiri."
Nemu ikut berkata, terkena cahaya seperti itu pasti akan membuatmu susah tidur. Mendengar perkataan dari mereka, Crucius pun jadi kesal. Crucius yang kesal itu pun kemudian berkata, kau tidak harus terus meremehkan diriku. Dan setelah itu, Fos kembali bertanya pada Crucius, apakah sihir itu beneran mengerikan? Crucius pun di sini jelasin sama Fos, sebenarnya itu nggak mengerikan. Hanya saja, Crucius yang tidak menyadari rencana dari rekannya. Crucius pun juga berkata, itu karena Diu Razania. Semua orang hanya menggunakan mantra yang merusak. Jarang sekali ada mantra yang bersifat mirip dengan flashbang. Fos yang mendengar itu juga membenarkannya, karena sebagai Lancastrop, mereka juga nggak memiliki banyak penyihir. Jadi hampir semua warga Yurazania nggak terlalu mengerti sama ilmu sihir yang bersifat membantu. Mendengar hal itu, Stella malah terus remehin Crucius karena dia udah gagal. Crucius yang mendengar itu pun jadi makin kesal sambil berkata, kalau begitu, kau juga harus mencoba melawan si Miuran. Stella yang mendengar itu malah tertarik, dan Crucius pun langsung mengajak mereka menemui Miuran. Sesampainya mereka di tempat Miuran, Fos pun berkata pada Miuran, Nona Miuran, dirimu adalah seorang penyihir, dan saya tidak punya pengalaman bertarung melawan penyihir. Bolehkah kau berlatih dengan kami sebentar? Tiba-tiba, Stella ikut berkata, jika kau cuma menggunakan trik sulap yang tidak berguna, maka kau bukan lawan yang sulit untukku. Lagian, kau nggak akan bisa menyentuh diriku karena aku kuat dalam pertarungan jarak dekat. Mendengar perkataan sombong dari Stella, Miuran yang tadinya nggak mau pun jadi semangat. Miuran berkata, jika itu yang kalian inginkan, ayo maju sini 3 sekaligus. Mendengar perkataan percaya diri dari Miuran, Stella yang mendengar itu tersenyum sambil berkata, kenapa dirimu terlalu percaya diri? Miuran yang mendengar perkataan dari Stella itu juga berkata, sihir adalah tentang bagaimana kau menggunakannya. Serendah apapun tingkat sihir seseorang, jika kau pintar menggabungkan beberapa teknik, itu akan jadi serangan yang mematikan. Tapi biarku perjelas, jika lawanku cuma kalian bertiga, sihir tingkat rendah aja udah cukup. Mendengar hal itu, raut wajah Fos, Stella dan Nemu langsung berubah seketika. Mereka bertiga tuh kesel banget karena kata-kata Miuran terlalu merendahkan mereka. Dan tanpa basa-basi, ketiganya pun langsung melesat ke arah Miuran. Miuran yang melihat pergerakan mereka cuma tersenyum. Fos pun saat itu langsung melesat mendekati Miuran. Nemo saat itu langsung melesat terbang ke atas langit. Sedangkan Stella langsung memperkuat tubuhnya. Fos yang lagi mendekati itu pun mengingat serangan yang mengikat kaki Hakuro. Dan karena itu, dia pun berhasil menghindari serangan dari Miuran. Namun tiba-tiba, muncullah cahaya menyilaukan tepat di depan mata Fos. Dan ternyata itu adalah efek sihir milik Miuran. Fos yang terkena cahaya itu pun langsung berteriak kesakitan. Fos juga menggenggam matanya. Bahkan telinga dari Fos saat itu nggak terlalu berfungsi. Itu karena Miuran mencampur cahaya dengan suara. Dan setelah Fos kehilangan indranya, Miuran pun langsung berada di sampingnya sambil berkata, tindakanmu itu terlalu mudah dibaca. Dan setelah kata-kata itu, Fos pun langsung terjatuh ke tanah. Fos yang mendapat serangan dari Miuran itu juga berkata, betapa lemahnya diriku. Aku menerima serangan langsung darinya dan gak bisa melihat apapun. Kenapa aku bisa kalah dengan sangat menyedihkan? Padahal aku pernah melihat sihir seperti ini sebelumnya. Tapi Fos saat itu masih gak mau menyerah karena ada satu indranya yang masih berfungsi. Itu adalah indera penciuman. Tapi Fos masih mengingat kata-kata dari Miuran. Fos pun jadi bingung, apakah semua pergerakannya memang mudah dibaca? Dan jika itu benar, maka Fos akan membuatnya jadi lebih rumit. Fos akan menciptakan kejutan yang sangat meriah. Dan tepat setelah memikirkan hal itu,
Pos pun menggenggam tangannya dan bangkit sambil berkata di dalam hati, "Aku akan menunjukkan padamu apa yang aku bisa lakukan." Di sisi lain, Nemo saat itu langsung terbang dan melesat cepat ke arah Miuran. Melihat Nemo yang saat itu mendekat ke arahnya, Miuran pun saat itu langsung menggunakan sihir tiupan angin kecil. Melihat itu, Nemo pun berkata, "Itu cuma angin lemah, gak akan jadi masalah untukku." Namun ternyata di dalam angin itu terkandung banyak pasir kecil. Ini membuat mata dari Nemo sampai kelilipan. Nemo pun saat itu sampai nggak bisa melihat apapun. Dan karena nggak bisa melihat apa-apa, Nemo pun jadi terbang melewati sosok Miuran. Dan Nemo pun menabrak batang pohon. Miuran yang saat itu melihat Nemo pun berkata, "Terbang memang memberimu keuntungan, tapi Nemo perlu menjaga ketenangannya." Di sisi lain, Stella yang melihat teman-temannya dikalahkan itu pun juga langsung melesat. Stella berkata, "Ini belum selesai, aku Stella akan datang." Melihat Stella yang saat itu melesat ke arah dirinya, Miuran pun langsung menciptakan beberapa lubang di tanah. Tapi Stella saat itu masih bisa menghindari semuanya dengan sangat mudah. Stella pun kemudian berkata, "Jebakan seperti itu tidak akan menjatuhkan diriku. Dan sekarang giliranku, aku akan membuatmu menyesal karena telah meremehkan diriku." Namun tiba-tiba pergerakan dari Stella terhenti. Itu karena kaki dari Stella terjebak dalam cairan yang lengket. Stella pun saat itu jadi kaget banget. Dan saat itu juga Stella pun langsung terjatuh. Dan setelah kejadian itu, Miuran memegang kepalanya sambil berkata, "Sekalipun teknik itu mengerikan, tapi itu terbaca sangat jelas. Kalian menyedihkan karena terlalu percaya diri." Namun di sisi lain, Pos ternyata saat itu masih bergerak. Miuran yang melihat Pos itu pun berkata, "Kau melacakku dengan aroma, padahal kau hanya perlu menyerah, karena tidak menyerah adalah hal yang buruk." Pos yang mendengar itu pun menggenggam tangannya sambil berkata, "Yang kau katakan itu memang benar, tapi aku memilih untuk tidak menyerah." Melihat tinju Pos yang saat itu mengarah pada wajah Miuran, Miuran pun berkata, "Serangan seperti itu sangat mudah dibaca, namun ternyata itu hanyalah tipuan." Pos pun menggunakan cahaya lightning tepat di depan wajah Miuran. Miuran yang melihat itu pun kaget banget, karena hal itu sama sekali nggak pernah diduganya. Namun dia tetap bisa menghindari serangan dari Pos dan menciptakan cairan lengket tepat di kaki Pos. Dan setelah itu, Pos pun kembali berkata, "Aku nggak nyangka nggak bisa melakukan apapun." Stella juga berkata, "Lain kali aku tidak akan kalah." Nemo juga ikut berkata, "Aku ingin tidur sekarang." Dan setelah itu, Miuran pun berkata pada mereka, "Kalian harus menggunakan semua yang kalian punya untuk menang." Dan untuk Pos, penggunaan sihir yang tadi sangat bagus. Namun tiba-tiba, Stella pun kembali menggunakan kata-kata sombongnya. Stella berkata, "Sihir hanyalah trik kotor yang tidak perlu digunakan." Namun tiba-tiba Miuran yang marah itu pun langsung mengarahkan senjatanya ke leher Stella. Miuran berkata, "Sekuat apapun dirimu, jika kau terbunuh oleh sihir semuanya jadi tidak berguna. Aku akan memberikan kalian nasihat. Kalian tidak perlu menggunakan sihir, tapi kalian harus punya serangan yang gak bisa diduga oleh musuh. Tapi aku tidak punya alasan untuk mengajari kalian yang mungkin akan menjadi musuhku di masa depan." Mendengar kata-kata Miuran, mereka pun kaget karena gak mengerti apa maksudnya. Dan karena itu, Pos pun berkata, "Apakah Nona Miuran tidak percaya siapapun dan akan terus menyembunyikan dirinya?" Mendengar itu, Miuran pun tersenyum sambil berkata, "Jika aku bertemu orang yang rela mati untukku, aku pasti akan mengungkapkan semua padanya." Dan setelah itu, Miuran pun langsung pergi dari sana. Dan tepat setelah kepergian Miuran, Pos pun berkata di dalam hati, "Aku terlalu bersenang-senang sampai lupa dua bawahan iblis yang lain. Mungkin sekarang kami berteman,
Tapi apa jadinya jika suatu saat jadi musuh? Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you!